trouble, you promise to be near. Still we are waiting. Come, oh fountain, come and make us whole. Oh, how we need you, Jesus. Flow, river, flood our thirsty souls. Oh, how we need you. We need you, Jesus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Saya yakin semuanya dalam keadaan baik ya. Pada hari ini saya akan melanjutkan share khotbah saya masih dalam seri Abide atau tinggal di dalam bahasa Indonesia terjemahannya adalah tema yang kita miliki di sepanjang tahun 2022 ini, tinggal dalam firman Tuhan, tinggal dalam kuasa dan keindahan firman Tuhan. Kita percaya waktu kita memperbaharui komitmen kita dalam membaca, dalam merenungkan, dalam mempelajari, dan dalam mentaati, melakukan firman Tuhan, ini menjadi dasar yang kita miliki dalam sepanjang tahun 2022 ini, dasar atas kehidupan kita, baik dalam pribadi, keluarga, usaha, pekerjaan, atau pelajaran, atau kuliah, Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya, dan saya yakin bahwa kita akan melihat Tuhan yang sama yang sudah menyertai kita di sepanjang tahun 2021 ini adalah Tuhan yang sama juga, yang akan melindungi, menyediakan, dan memelihara, menjaga kita semuanya, sehingga kita bisa melewati tahun 2022 ini, tahun yang masih belum ada kepastian karena masih ada pandemi dan orang tidak bisa membuat prediksi ke depan. Jadi mari kita membangun kehidupan kita di atas kebenaran firman Tuhan. Seperti tadi saya katakan, saya mendorong setiap kita memperbaharui komitmen kita untuk membaca, untuk mempercayai, dan untuk mentaati firman Tuhan. Nah, saya akan mulai dengan satu cerita. Judul khotbah kita pada hari ini memberi firman yang memberi makan roh kita. Teksnya diambil dari Yohanes pasal 6 ayat 57 sampai 59. Saya akan mulai dengan satu cerita. Suatu hari hidup seorang kepala suku Indian ya. Dan kepala suku ini begitu bijaksana, dia begitu berhikmat, dia sangat dihormati oleh kawannya dan disegani oleh lawannya. Dan dia memiliki seorang putra yang masih kecil, dan anaknya ini sering memperhatikan bagaimana ayahnya memimpin suku yang dipimpinnya. Dan suatu hari dalam perbincangan, anaknya bertanya kepada papanya, kepada kepala suku Indian ini, apa yang membuat papa begitu bijaksana? Apa yang membuat papa begitu dihormati, disegani oleh lawan dan dihormati oleh kawan? Kemudian kepala suku yang bijaksana ini berkata kepada anaknya laki-laki, dia bilang, "Nak, di dalam hati kita itu seperti ada dua anjing, satu yang baik, satu yang jahat." Nah, tentu saja Bapak Ibu, ini gambar yang saya tampilkan ini, hitam tidak mewakili yang jahat, dan putih tidak mewakili yang baik. Ini hanya ilustrasi, tapi yang putih ini mengingatkan pada anjing saya ya, anjing kami, Ciko. Meskipun Ciko, kupingnya nggak kupluk kayak gini ya, kupingnya tegap ya. Jadi kemudian ayahnya bilang begini, dan di dalam hati kita, di dalam diri kita ada dua ekor anjing ini, satu yang baik, satu yang jahat.
yang mana yang kau beri makan, dia akan mengalahkan yang lemah yang tidak diberi makan. Jadi, ya tentu saja saya tidak setuju ya, adu anjing itu saya tidak setuju ya, tidak pernah saya lakukan, dan saya juga kalau lihat tidak setuju ya. Tetapi kalau anjing bertengkar, yang mana bisa menang ketika mereka bertengkar ya? Tentu saja yang kuat. Ya, kalau salah satunya dikasih makan, maka yang satu ini akan lebih kuat dari yang lainnya dan bisa mengalahkan yang lemah yang tidak diberikan makan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, demikian juga dengan cerita ini, demikian juga kebenarannya dengan kehidupan rohani kita. Kalau kita memberi makan manusia rohani kita, manusia yang baik, manusia yang condong kepada mengasihi Tuhan, mentaati Tuhan, condong manusia rohani yang condong untuk mentaati firman Tuhan, maka manusia rohani itu akan menjadi kuat. Tetapi jangan lupa di dalam diri kita juga kita memiliki manusia daging, manusia duniawi, manusia yang tidak suka kepada hukum-hukum Tuhan, manusia yang lebih suka untuk berbuat dosa. Nah, yang mana dan setiap hari kita akan melihat dua manusia ini ada di dalam hati kita, dan terus akan bertempur setiap saat, setiap waktu, dalam setiap keadaan, dalam setiap situasi. Nah, siapa yang menang? Adalah yang diberikan makan. Teks kita diambil dari Yohanes pasal 6 ayat 57. Firman Tuhan Yesus sendiri berkata demikian, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Kemudian di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-58 dikatakan, inilah roti yang turun dari surga, bukan roti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Tuhan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Nah, ini penting ya Bapak Ibu, ayat yang ke-59 ini dari Yohanes pasal 6, karena menunjukkan audiensnya siapa, pendengarnya Tuhan waktu dia mengajar siapa. Di sini dikatakan semuanya ini dikatakan Yesus, Tuhan Yesus di Kapernaum. Kapernaum ini kota di pinggir Danau Galilea atau Danau Tiberias. Ketika ia mengajar di rumah ibadat, dengan demikian berarti Tuhan lagi mengajar di sinagog orang Yahudi waktu itu, dan audiensnya berarti orang Yahudi. Nah, kalau Bapak Ibu saudara-saudari baca terus perikop ini, satu pasal ini, pasal 6, kita tahu bahwa latar belakang dari perikop ini adalah ketika Tuhan memberi makan 5.000 orang laki-laki saja. Ya, ketika dia mengajar di pinggir Danau Galilea, di Alkitab dikatakan di situ banyak rumput hijau. Jadi memang zaman itu rumputnya masih hijau, banyak tanaman ya. Sampai hari ini juga karena dirawat, kalau kita ke Israel itu lebih hijau daripada di Mesir ya, karena padahal bertetangga. Nah, lalu Tuhan duduk di situ dan mulai mengajar, dan begitu banyak orang. Dan ketika sudah hampir malam, senja, lalu mereka harus diberikan makan. Terus Tuhan tanya kepada muridnya, bagaimana kita bisa memberi makan sebanyak ini orang yang hadir. Terus salah satu muridnya, Filipus, berkata, wah Tuhan, ini tempatnya jauh dari kota, dan kemudian 200 dinar pun nggak cukup untuk kasih makan sebanyak orang ini. 200 dinar itu banyak ya Bapak Ibu, karena 1 dinar itu sama dengan 8 gram emas. Kalau kita konversikan 1 gram emas juga sama dengan 1 juta, berarti kalau 1 dinar itu berarti sama dengan 8 juta dikalikan 200. Berarti berapa itu? 1,6 miliar kalau rupiah hari ini. Filipus bilang 1,6 miliar pun tidak cukup untuk memberi makan sebanyak orang ini. Tapi kemudian salah satu muridnya menjawab, di sini ada seorang anak laki-laki yang punya 5 roti dan 2 ikan. Jangan kebalik ya. Bukan 2 roti dan 5 ikan, tapi 5 roti dan 2 ikan. Ya, karbohidratnya lebih banyak daripada proteinnya. 5 roti dan 2 ikan. Lalu Tuhan mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, kemudian berdoa kepada Bapa,
di surga membagi-bagikannya, dan kemudian Alkitab mencatat di perikop ini, kalau Bapak Ibu Saudara baca Alkitab, dikatakan Tuhan bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki saja. Jadi Alkitab mencatat 5.000 orang itu laki-laki saja. Nah, kalau di situ ada istri dan anak yang dibawa, berarti 5.000 kali 3 paling enggak ada 15.000 orang. Ya, kalau suami istri dengan satu anak, satu keluarga 3 orang, berarti kali 5.000, itu ada 15.000 orang yang dikasih makan. Jadi mereka begitu takjub melihat mujizat yang bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus memberi mereka makan. Nah, sejak kejadian ini, kemudian setelah mengajar, Tuhan bertolak ke seberang. Nah, orang-orang yang mendengar pengajarannya waktu itu dan melihat mujizat yang dilakukan, ini mencari Tuhan Yesus. Tuhan menyeberang, mereka juga ikut menyeberang. Nah, ketika mereka menyeberang, disinilah terjadi percakapan ini. Tuhan bilang, bukannya kamu ini kamu mencari mujizat, tapi kamu mencari roti kan? Terus Tuhan bilang, bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa. Mereka bilang, apa makanan yang tidak dapat binasa? Nah, Tuhan bilang, akulah roti hidup. Lalu setelah itu kemudian percakapannya berganti ke rumah ibadah di sinagog waktu itu. Ini terjadi di sinagog. Nah, inilah yang kita baca. Tadi saya ulangi lagi di ayat yang ke-57. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Nah, ini perkataan ini keras, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Karena kalau kita baca, Tuhan mengatakan tubuhku ini daging betul-betul dan darahku. Jika tubuhku dimakan dan darahku diminum, mereka yang memakan dan meminum darahku akan memiliki hidup yang kekal. Ini perkataan Tuhan ini keras sekali, karena mereka nggak masuk di pikiran mereka. Tuhan mengajarkan kanibalisme ya. Apakah betul dagingnya dimakan dan darahnya diminum? Tapi sebenarnya Tuhan berbicara tentang penyalipannya nanti, dan tentang bagaimana nanti sewaktu kita memperingati penyalipannya, kita mengambil perjamuan kudus, kita memakan roti yang melambangkan dagingnya, dan kita minum anggur yang melambangkan darahnya, maka waktu kita percaya, kita memiliki hidup yang kekal. Nah, perkataan ini keras, tapi Tuhan berkata, barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Lalu ayat ke-58, inilah roti yang telah turun dari surga. Siapa roti yang turun dari surga? Yaitu dirinya sendiri. Bukan roti yang dimakan oleh nenek moyangmu. Tuhan mengacu kepada kejadian di padang gurun ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, dan mereka minta roti, Tuhan memberikan mereka makan mana, ya, roti yang turun dari surga. Tapi roti yang sekarang ini, yang di dalam perjanjian baru ini, bukan mana yang seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu. Tuhan berbicara kepada orang-orang Yahudi ya. Mereka makan roti mana itu, tapi kemudian mereka mati di padang gurun. Ya, kenapa mereka mati? Karena mereka tidak percaya. Kita tahu bahwa satu generasi yang keluar dari Mesir itu mati semuanya. Hanya Joshua dan Kaleb yang masuk ke tanah perjanjian, dan Alkitab mencatat kenapa mereka mati di padang gurun, karena mereka tidak percaya kepada Tuhan yang memimpin mereka. Jadi Tuhan mengekspos kepada orang-orang Yahudi pendengarnya ini pada waktu itu di sinagog. Dia bilang, nenek moyangmu makan roti mana itu, tapi mereka semua mati. Tapi barang siapa yang makan roti ini, dia berbicara tentang dirinya sendiri, ia akan hidup selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Yohanes pasal 6 ayat 36 selanjutnya dikatakan, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup ini. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Lalu diulangi lagi di ayat 49 sampai 50, masih di pasal yang sama, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Tapi inilah roti yang turun dari surga, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Di dalam ayat 63 lalu dikatakan, rohlah, bukan roti ya, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perhatikan ya, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. R-nya huruf kecil, ini berarti roh manusia. Ini bukan roh kudus ya, tapi ini roh dan hidup. Ya, spirit and life. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian harus mengetahui bahwa kita ini manusia adalah
makhluk rohani yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam daging. Saya ulangi ya, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita manusia, kita ini sebenarnya spiritual being. Kita ini makhluk rohani. Makhluk rohani yang punya jiwa dan tinggal di dalam tubuh, dalam daging. Ketika kita meninggal, tubuh kita akan terurai menjadi tanah, dari tanah kembali ke tanah. Ketika kita meninggal, jiwa kita berhenti. Kita tidak bisa berpikir, kita tidak bisa punya kehendak lagi, dan kita tidak bisa punya emosi lagi. Ya, tetapi rohnya ini kekal. Itu sebabnya saya katakan manusia kita ini adalah rohani sebenarnya, roh, spiritual being, makhluk roh, tapi memiliki jiwa dan tinggal dalam daging. Rasul Paulus berkata, jika kemah tubuh kita dibongkar, berbicara tentang kematian, ya, maka roh kita ini akan hidup selama-lamanya. Ya. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara sekalian, karena topik kita hari ini firman yang memberikan makanan kepada manusia roh kita. Perhatikan grafik ini. Tadi saya katakan kita adalah manusia yang memiliki roh, memiliki jiwa, dan tinggal di dalam tubuh. Nah, jiwa atau body ya, di situ lingkaran yang paling gede, yang paling besar, itu 5 indera. Indera pelihat, perasa, pengecap, pencium, dan peraba. Betul ya? Ini kita bisa melihat, kita bisa mendengarkan, kita bisa mengecap, kita bisa mencium, kita bisa meraba. Tetapi lingkaran yang paling kecil, di bawahnya, di dalamnya lagi itu soul, itu jiwa. Lingkaran jiwa itu memiliki 3 bagian. Mind, berpikir, kita bisa berpikir, kita bisa berhitung, ya. Kemudian kita punya emotion, kita punya emosi, kita bisa senang, sedih, tertawa, berduka, dan seterusnya. Lalu kita punya kehendak, kita punya will, ya, kehendak, apakah kehendak berbuat baik atau tidak berbuat baik. Nah, ini kita, ya. Tetapi core atau inti kita ini makhluk rohani. Tadi saya katakan manusia adalah makhluk roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam daging atau tinggal di dalam tubuh. Nah, tadi Tuhan Yesus mengatakan bahwa makanan tubuh, kalau kita makan, tubuh kita mendapatkan makanan, ya, kita dapat kekuatan. Ilustrasi anjing tadi ya. Yang kuat, yang diberi makan yang akan menang. Ya. Manusia tubuh kita mendapatkan makanan, body ya, kita bisa mendapatkan makanan dari makanan yang kita makan. Ya. Karbohidrat, protein, dan seterusnya. Ya. Kita bisa memberikan makanan bagi tubuh kita. Kita bisa memberikan makanan bagi jiwa kita. Waktu kita dengar musik, kita bisa bernyanyi, kita bisa tersentuh, kita bisa ikut bersuka cita. Nah, itu makanan bagi jiwa kita. Ya. Waktu kita jalan-jalan, kita lihat pemandangan yang indah, atau kita mungkin ke mall, kita lihat barang-barang, kita lihat orang, kita lihat itu makanan bagi jiwa kita. Waktu kita baca buku, kita nonton film, ya, atau kita berbicara, kita sharing, kita hang out, ngobrol sama teman di kafe atau sambil makan di resto, jalan-jalan, kita nonton bareng, itu makanan bagi jiwa kita. Tetapi pertanyaannya, lalu roh kita dapat makanan dari mana? Kalau tubuh ini kita kasih makan protein, karbo, dan seterusnya, lalu jiwa kita kasih makan, kita bisa menghibur diri kita dengan kita melihat pemandangan, nonton film, mendengar musik, baca buku, ngobrol. Itu semua makanan bagi jiwa. Tapi pertanyaannya, dari mana roh kita mendapatkan makanannya? Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, yang diberi makan, yang akan kuat dan yang akan menang. Dalam diri kita, ada yang baik dan ada yang jahat. Kita punya manusia yang baik dan jahat dalam diri kita. Yang mana yang kita kasih makan, dia akan menang. Nah, kita harus tahu bahwa makanan rohani kita itu adalah firman Tuhan. Kalau makanan tubuh kita yang kita makan sehari-hari, makanan jiwa kita, tadi saya sudah katakan, makanan rohani kita adalah firman Tuhan. Kenapa? Karena tadi Yohanes 6 ayat 63 Tuhan Yesus berkata, rohlah ini R-nya huruf besar nih, Roh Kudus nih, Roh Allah.
Rohlah yang memberi hidup dan daging tubuh kita sama sekali tidak berguna. Kenapa tidak berguna? Karena kecenderungannya yang disukai adalah berbuat dosa. Ya. Tapi perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Itu sebabnya kenapa Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya kita perlu membaca, mempelajari, merenungkan, mentaati dan melakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena manusia rohani kita mendapatkan kekuatan, mendapatkan makanannya, bukan waktu kita jalan-jalan pelesiran, bukan waktu kita nonton film, bukan waktu kita dengar musik, kita ke mall, kita ngobrol, chatting. Bukan, ya. Manusia rohani kita juga bukan mendapat makanan dari makanan karbohidrat, protein, mineral, vitamin yang kita makan, yang kita minum, bukan. Tapi manusia rohani kita mendapatkan kekuatan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius pasal 4 ayat 4. Saya suka sekali tema kita tahun ini, abide, kita tinggal dalam firman Tuhan. Dan ayatnya dari Matius 4 ayat 4. Bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, kalau untuk Indonesia dari nasi saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ada orang yang kalau nggak sarapan nasi, kayaknya lemes gitu ya. Tapi saya bukan tipe yang makan nasi pagi hari, saya tipe yang kayak Bu Karno tadi, makan kue, makan roti. Tapi tadi pagi saya makan nasi sedikit lah, untuk icip-icip ya. Tapi bagi kita orang Indonesia, kita mendapatkan kekuatan kita waktu kita makan nasi ya. Nah, firman Tuhan berkata tadi Matius 4 ayat 4, manusia tidak hidup dari roti saja, kata Tuhan Yesus ya, ketika dicoba di 40 hari 40 malam dia berdoa berpuasa. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan firman itu ada firman logos, firman tertulis, dan ada firman rema. Apa bedanya firman logos dan firman rema? Firman logos adalah firman yang Bapak Ibu Saudara bisa baca dan dimengerti dengan akal budi. Ya, waktu kita baca manusia tidak hidup dari roti saja tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu kita bisa mengerti dengan pemahaman kita bisa baca dan kita bisa mengerti teksnya. Tapi ada makanan yang namanya rema, bukan logos saja tapi rema. Apa rema? Rema adalah the spoken word of God. Apa maksudnya? Rema adalah firman yang diucapkan Tuhan, firman Tuhan yang berbicara kepada manusia rohani kita. Firman yang kalau kita bilang kita dapat rema, kita dapat pewahyuan, seolah-olah firman itu menegur kita, menyatakan dosa kita, menyatakan kesalahan kita, memperlihatkan keburukan kita supaya kita berubah. Nah, itu firman rema. Tuhan berkata manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman rema, bukan firman logos. Bapak Ibu bisa mengerti, membaca Alkitab, tapi tidak mengerti, ya, bisa mengerti secara jiwa, secara understanding, secara mind, tapi bukan rema, bukan firman yang menjadi pewahyuan, ya. Nah, kita hidup dari firman yang diwahyukan, the spoken word of God, firman yang Tuhan katakan, yang Tuhan bicara kepada kita, untuk kita berubah, untuk kita bertobat, ya, untuk kita dikuatkan, diteguhkan, atau kita dapat rema. Nah, firman ini yang menjadi makanan manusia rohani kita. Itu sebabnya ini gambar ilustrasi seperti ini ya. Mau makan, ini kan orang barat ya, pakai pisau dan garpu. Tapi kalau kita orang Indonesia, yang sebelah kiri bukan pisau, yang sebelah kiri sendok ya. Kebalik ya. Sendoknya sebelah kanan, garpunya sebelah kiri. Kecuali yang kidal ya, bisa kebalik. Jadi bisa bayangkan sebenarnya yang kita perlukan setiap hari untuk menopang manusia roh kita perlu firman Tuhan setiap hari. Itu sebabnya kan tadi Tuhan bilang, setiap firman perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Dari situlah kita mendapatkan makanan kita. Nah, ketika mendengarkan ini, bahwa Tuhan berkata tubuhku adalah makanan dan darahku adalah minuman, ini kan keras sekali. Ketika mendengar itu, orang-orang yang tadi mencari Tuhan Yesus yang sampai nyebrang mencari dia karena melihat mujizat dikasih makan. Terus Tuhan bilang begini, firman Tuhan mengatakan demikian, sesudah mendengar semuanya itu banyak, bukan sedikit ya,
Banyak dari murid-murid Yesus yang berkata perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya. Ayat 66, perhatikan, mulai dari waktu itu, sejak kejadian ini ya, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, apa yang dimaksudkan dengan memakan dan meminum? Memakan tubuh Tuhan, dagingnya, dan meminum darahnya. Tuhan berbicara, kalau kita baca secara lengkap perikop ini, sebenarnya memakan tubuhnya berarti, ya tadi bisa saja juga kita memberikan analogi seperti kita perjamuan kudus. Tapi Tuhan bilang, barang siapa makan tubuhku, itu berbicara tentang percaya. Ya. Makan itu tindakan aktif. Bapak Ibu nggak bisa lihat nasi dan berharap kenyang tanpa mengangkat sendoknya, ambil nasinya, masukin ke mulut, dikunyah. Ya. Makan itu tindakan aktif. Ketika Tuhan bilang, barang siapa makan tubuhku, itu tindakan aktif. Makan sama dengan percaya. Ya. Jadi dengan kata lain Tuhan bilang, kalau kamu percaya kepada aku, kamu akan memiliki hidup yang kekal. Kamu tidak akan binasa. Kau akan memiliki hidup. Kau akan hidup. Saya sudah pernah membahas ya, bukan hidup oleh bios, bukan hidup oleh dinamis, tapi hidup oleh zoe, kehidupan yang dari Tuhan. Ya, sejak itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan kecewa dan undur dari Tuhan kalau apa yang Bapak Ibu Saudara-saudari inginkan, doakan, belum terjadi. Tadi dikatakan sejak saat itu banyak yang mengundurkan diri dan meninggalkan Tuhan Yesus. Mereka kecewa. Harapan mereka adalah mereka ikut Tuhan, seluruh kebutuhannya dipenuhi. Dalam pikiran mereka, saya ikut Tuhan, saya nggak perlu berpikir bagaimana saya bekerja untuk cari makan sarapan, cari makan siang, cari makan malam. Ikut Tuhan selalu dapat makan gratis. Ikut Tuhan, ya kan, sampai berlimpah-limpah rotinya kan, ikannya 12 bakul, roti dan sisa ikannya 12 bakul. Murid-muridnya Tuhan juga, Tuhan bilang minggu lalu kita belajar lempar jalamu ke kanan, mereka dapat ikan banyak. Wah, ikut Tuhan Yesus saya bisa menjadi juragan ikan, distributor ikan. Saya bisa buat ikan di kaleng, dikeringkan, saya bisa ekspor tuna, di kaleng, dikeringkan, diasap, dan sebagainya. Ikut Tuhan ini saya bisa kaya. Oh, ikut Tuhan saya bisa nggak usah berpikir masalah bagaimana saya makan. Tuhan bisa merubah roti yang sedikit jadi banyak. Orang-orang punya ekspektasi ikut Tuhan waktu itu, bahwa segala kebutuhan mereka akan dipenuhi. Tapi Tuhan berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, tapi bekerjalah untuk mendapatkan makanan yang tidak binasa. Kata bekerja sama dengan percaya. Ya. Jadi, makanya Tuhan berbicara tadi, mengkonfrontasi mereka, bahwa tubuhku adalah makanan dan darahku adalah minuman. Kamu harus percaya kepada aku, yang memberikan kehidupan dan memberikan roh, karena perkataanku adalah roh dan kehidupan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika mendengarkan itu mereka meninggalkan Tuhan, berhenti mengikuti Dia, banyak yang mengundurkan diri. Itu sebabnya saya katakan jangan kecewa dan undur dari Tuhan jika apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan, itu tidak terjadi atau belum terjadi. Karena kita sendiri yang akan kecewa kalau kita bergantung kepada manusia, kalau kita bergantung kepada income kita, kalau kita bergantung kepada kemampuan kita. Tapi kalau kita bergantung kepada Tuhan, manusia bisa mengecewakan, tapi Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Akhirnya saya ulangi lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya menghimbau
pada tahun 2022 ini, mari kita memperbaharui komitmen kita untuk membaca firman Tuhan, untuk abide, untuk tinggal dalam kuasa dan keindahan firman Tuhan. Mari kita memahami, kita percaya, dan kita mentaati firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian akan diberkati. Percaya saya, kehidupan rohani kita dengan kehidupan jasmani kita bukan sesuatu yang bertentangan, tapi berjalan selaras. Saudara akan melihat sepanjang tahun 2022 ini penyediaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang mendengarkan khotbah pada pagi hari ini melalui ruang Zoom ini, agar kami mengandalkan firman-Mu Tuhan, agar kami memakan firman-Mu, membaca, merenungkan, melakukan, mentaati firman-Mu. Kau berkata bahwa perkataan-Mu adalah roh dan kehidupan. Kami bisa menjadi lemah, manusia rohani kami, dan rentan untuk jatuh dalam dosa kalau kami tidak memberi makan manusia rohani kami. Kami akan menjadi manusia yang duniawi, manusia yang hidup dalam kedagingan. Dan Kau berkata daging tidak berguna, tapi rohlah yang memberikan kehidupan, firman-Mu yang memberikan kehidupan. Kami berdoa Tuhan agar sepanjang tahun 2022 ini kami abide, kami tinggal dalam kuasa dan keindahan firman-Mu. Dan kami akan melihat Tuhan yang menjaga kami, memelihara, melindungi, menyertai, mencukupkan, dan membuat kami berhasil di dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Dan semua yang percaya mengatakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara semuanya.